ini adalah kita akan membahas web design untuk Kodekido selama 1 jam. Tapi tentunya 1 jam ini supaya tidak membosankan, kita akan menggunakan berbagai materi agendanya. Jadi ada yang pertama adalah overview HTML dan CSS, kemudian nanti kita akan kombinasikan ada video, ada demo, dan ada juga quiz supaya lebih interaktif. Oke? Siap? Kemudian untuk yang misalnya kalian pakai video, misalnya sesuatu oke, kalian bisa tunjukkan jempol seperti ini atau pakai jempol virtual. Di Slack itu ada kapabilitas untuk kasih jempol virtual untuk confirm. Oke, dan satu lagi di chat, ini Miss juga ada tim seperti Mr. Marvin, Mr. Yose, dan Miss Asri yang memonitor chat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan selama webinar ini, langsung aja kalian tulis di chat. Nanti di akhir waktunya kita akan bahas pertanyaan itu. Oke? Oke, kelihatannya semua siap. Oke, ada satu lagi yang di waiting room. Thank you. Oke. Oke, nah HTML itu untuk apa sih? Itu bahasa yang dipakai untuk membuat web page. Ya, kalian tentu pasti udah familiar dong dengan web page, website di mana-mana perusahaan yang lebih dipercaya jika memiliki website. Ya, kan sekarang kan misalnya ada orang yang jualan di Instagram atau jualan di Facebook, tapi kalau hanya bahkan hanya di WhatsApp, mungkin kan itu oke, ya boleh kalau jualan kecil-kecilan, tapi begitu usaha itu pengen lebih dipercaya atau dianggap sebagai perusahaan yang cukup besar, itu biasanya ada websitenya. Karena di website itu kita pakai untuk memberi informasi ke semua orang, ya. Jadi orang misalnya mau tahu, oke, Kodekido itu apa sih, di mana alamatnya, tinggal pergi ke website www.kodekido.com. Atau misalnya mau membaca berita yang terkenal apa, Kompas, oke, tinggal ke website Kompas, nanti kan di situ ada posting tentang berita hari ini atau tentang kegiatan di kota tersebut, itu ada di website perusahaan. Website ini bisa terdiri dari satu halaman, kalau misalnya itu sesuatu yang simple, tapi tentunya jika banyak informasinya nanti dibuat beberapa halaman, dan sebagian juga bisa interaktif, misalnya untuk beli sesuatu, pergi ke tokopedia.com, kan di situ akan ada, di websitenya juga ada bisa melakukan transaksi gitu ya. Jadi berbagai jenis, tapi tujuannya sama, adalah bagaimana si perusahaan itu bisa menampilkan ide, informasi, dan kreasi yang bisa diakses di dunia virtual. Ya, jadi kalau semua orang yang punya akses ke internet, dia akan bisa ke website tersebut dan melihat informasinya. Oke. Kemudian apa itu CSS? Biasanya HTML dan CSS itu bisa dipakai bersama-sama untuk membuat penampilan website lebih bagus dan lebih terstruktur. Jadi contohnya misalnya kita cuma misalnya pakai HTML, itu akan mengeluarkan tampilannya yang cukup basic, tapi kemudian ditambah lagi dengan CSS, itu bisa untuk mengatur warna, bisa mengatur layout, bisa mengatur font, bentuk hurufnya seperti apa, dan itu dibuat secara lebih terstruktur supaya penampilannya lebih bagus. Oke, singkatannya apa sih? Ini kalian kalau misalnya ada kertas dan pen, boleh juga mencatat-catat ya, karena nanti, remember I told you there's gonna be quiz at the end. HTML adalah Hypertext Markup Language. Sedangkan CSS adalah
cascading, style, sheet. Oke, kenapa HTML itu Hypertext Markup Language? Apa sih maksudnya? Coba kita lihat contohnya ya. Jadi HTML itu sebetulnya as simple as normal text. Kalau misalnya kita ngetik, itu kan teks biasa nih. 1, 2, 3, apa tulisannya apa gitu, kita mau menulis hari ini saya belajar di sekolah, itu kan normal teks. Tapi kemudian kita tambahkan dengan istilahnya adalah markup text. Markup text itu adalah simbol-simbol khusus yang kita taruh di teks kita, sehingga pada waktu teks kita buka di browser yang kita pakai itu, apa Google Chrome atau Firefox, penampilan teks yang tadi itu akan berubah sesuai dengan tag yang kita tulis. Kan tentunya misalnya supaya tidak boring, kalau kita misalnya lihat tulisan, kalau semua hurufnya ukurannya sama kan, kurang menarik gitu ya. Jadi misalnya ini, bagian atas judul hurufnya harus lebih besar daripada bagian yang paragraf biasa. Nah itu bagaimana cara menampilkannya, kita harus menggunakan HTML text, seperti itu. Nanti jelas kalau kita demokan. Contoh nih, kriterianya adalah yang penting, yang pertama, dokumen HTML selalu diawali dengan kode berikut, doctype HTML. Kemudian teks yang tadi markup teks ini, itu dibuka dan ditutup dengan kode seperti ini. Kayak semacam bracket open and close. Kemudian teks tersebut tidak akan ditampilkan di web page. Jadi yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah teks kita yang biasa, Yang ditampilkan hanya normal teksnya ini, tapi dengan penampilan yang berbeda. Dan tujuannya HTML text itu adalah memberi instruksi ke browser. Dan itu akan terdiri dari head and body. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya kita mau menampilkan paragraf. Itu tag-nya adalah P, ditutup lagi dengan P, seperti ini, tapi ada garis miring. Jadi HTML text itu dibuka dengan satu hal, kemudian di tengah-tengahnya adalah teks atau konten yang mau kita tunjukkan, dan diakhiri dengan kode yang sama, tapi ada garis miring, seperti itu. Misalnya kita mau membuat penampilan kita, teks itu lebih besar, jadi kita pakai H itu kan heading ya, heading atau header. Kita pakai H1 header yang paling besar. Kemudian misalnya kita mau bikin subheader, ada kodenya adalah H2, seperti itu. Atau misalnya kita mau bikin yang besar sekali, judul di karangan kita itu tag-nya namanya title. Nah, website kan tentunya juga lebih menarik kalau ada gambar-gambar. Gimana cara menampilkan gambar? Itu ada lagi tag-nya dengan istilah IMG, singkatan dari image. Ya. Jadi ini kalau sebetulnya sih ini make sense karena itu tinggal singkatannya P, paragraph, H, header, IMG, image, seperti itu. Oke, sekilas seperti itu. Nah, kita akan coba saat ini. Nanti Miss kasih challenge juga nih, kalau misalnya, mungkin bukan di saat webinar ini, tapi setelah webinar kalian bisa coba juga di komputer masing-masing. Yang pertama adalah, kita tulisnya dengan apa sih bikin codingnya? Cukup dengan menggunakan notepad. Di semua komputer kan pasti ada notepad. Jadi misalnya kita bikin notepad. Ini Miss buka nih. Ini kan teks dokumen notepad. Ya. Kemudian kita tulis teks apa yang mau kita tampilkan. Setelah itu kita tambahkan teks supaya penampilannya berbeda-beda. Kemudian kita save file tersebut dengan extension .htm atau .html. Setelah itu, jika kita buka di browser, nanti akan penampilannya akan berbeda. Coba ya kita tunjukkan. Seperti tadi Miss bilang, diawali dengan ini doctype HTML, terus body, karena semua ini adalah
teks, jadi tidak akan ditampilkan di browser. Nah, kalimat pertama yang Miss mau tulis misalnya adalah header. Ukurannya cukup besar, H1. Apa nih yang mau ditulis misalnya? Halo semua. Ini kan? Kemudian kita save. File, save as. Kita kasih HTML. Sudah kita save, sekarang kita mau lihat kalau ditampilkan di browser apa sih? Yang terlihat apa? Hanya tulisan halo semua, harusnya seperti itu ya. Kita coba. Jadi kita buka, setelah tadi udah di save, kita tinggal buka di sini. Tuh, halo semua. Dengan ukuran yang besar, karena ini header 1. Kalau misalnya kita bilang, oke, kita mau ganti, jangan header 1, misalnya kita mau bikin lagi header 2 yang lebih kecil. Tinggal diganti seperti ini, H2, kemudian kita tulis, ini header 2, misalnya gitu. Atau bahkan kita mau coba lagi header 3. Tambah kecil nih, misalnya gitu ya. Nggak masalah, kita save lagi. Kita buka. Nah, kan? Jadi di browser akan terlihat semua teks yang kita tulis, tapi dengan penampilan yang berbeda-beda. Gitu, jadi that's as simple as that, untuk membuat penampilan website di browser. Ya, karena ini Miss pakai Chrome, jadi keluarnya di Chrome. Kalau misalnya kita mau buka pakai browser lain, nggak masalah. Jadi kita buka Microsoft Edge misalnya, kemudian kita open file yang tadi, itu nggak masalah juga. Nah, tentunya mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya kita udah bikin website begini, apakah ini bisa diakses oleh temanmu yang di kota lain atau orang pakai komputer lain? Jawabannya adalah bisa nggak? Coba ditulis di chat, bisa nggak setelah kita bikin seperti ini dan dibuka di browser? Di chat coba Miss mau lihat kalian, menurut kalian ini bisa diakses nggak? Kalau nggak bisa diakses, kenapa? Oke. Oke. Yap. Kebanyakan bilang belum bisa, tidak bisa. Bisa sedikit. Wah, bisa sedikit tuh gimana tuh? Cuman sebagian. Oke, jadi jawabannya yang betul ya, tidak bisa diakses oleh komputer lain. Kenapa? Karena file ini hanya ada di lokal kan, hanya ada kita simpan di My Document kita nih, hanya kita simpan di My Document. Terus kalau kalian lihat di ininya, di file yang di browser kita, biasanya kan kalau misalnya kita ke Kodekido, ke website yang di luar misalnya, kodekido.com, itu kan kalian mesti tahu kan bahwa nih https kodekido.com, ini namanya adalah domain name atau istilahnya yaitu web page address ya, atau domain name. Nah, kalau ada begitu itu baru bisa diakses lewat internet. Tapi kalau saat ini yang kita bikin barusan, seperti kalian lihat nih di atas, itu hanya adalah informasi tentang lokasi file ini yang ada di laptop kita. Jadi ini belum dipublish ke internet, jadi nggak bisa. Tuh. Oke. Tapi jadi kalau misalnya nanti kita sudah selesai membuat itu, terus kemudian ini seperti kita lihat lagi ya di presentasi berikutnya, itu hanya adalah lokal di komputer masing-masing. Jika ingin diakses oleh komputer lain, coding yang tadi, yang kita file itu, file HTML-nya, itu harus di hosting di server dan memiliki
URL. Nah, URL itu apa lagi istilahnya? URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator, which is basically is the website address, alamat website yang kita tulis. Oke, supaya sedikit lebih menarik, Miss akan mainkan video, satu video ini memberi gambaran kalian tentang internet. Jadi bagaimana dari website yang lokal itu bisa menjadi sesuatu yang diakses lewat internet. Ya, kita mainkan. Oke, CSS Technology. Oke. Miss akan mainkan video ini dulu. Okay, when I go through those doors, you cover me. Ow! Dear Tim and Moby, how does the internet work? From Milt92. The internet is actually a network of millions of computers. A network consists of 2 or more computers linked up so they can communicate with each other. It's hard to pin down the exact date of when the internet was born because different people were working on similar ideas at around the same time. But most people think that what really got it started was the creation of something called DARPA. That's the research organization for the Department of Defense. In the late 1960s, scientists there created the ARPANET, which allowed computers at 4 different California universities to share information with each other. The network grew and grew throughout the 1970s, eventually becoming a big part of the early internet in the 1980s. When your computer connects to the internet, it becomes a part of the largest network on Earth. Every computer on the internet is either a client or a server. Servers provide a service to other computers, like selling books or giving weather forecasts. The computer that houses BrainPop is a server. The computer you are using to watch me right now is a client. It provides a way for you to access a server. Yeah, some computers can be clients and servers at the same time, but let's not get too complicated. Well, your computer at home doesn't communicate directly with a server. Client computers actually don't know how to find a website on their own. There are lots of computers in between the two that relay requests. Here's what actually happens when you access BrainPop from a home computer. The first thing you do is type in the URL into your browser's address bar. URL stands for Uniform Resource Locator. Every single web page you see on the internet has its own unique URL. When you hit the Enter key, you're telling your ISP that you want to see the BrainPop homepage. ISP stands for Internet Service Provider. Your ISP is a server that lets you access the internet. Oke, Miss tanya nih, kalau di Indonesia contoh ISP apa? Tulis lagi di chat ya. Siapa yang tahu contoh ISP yang banyak dipakai di Indonesia? Most of them charge you a monthly fee for this service. Your ISP will send your BrainPop request to its domain name server, or DNS. The DNS is like a phone book for computers. The DNS looks up www.brainpop.com and finds its IP address. I know, DNS, IP, ISP, it's a lot of letters to remember. Most of the words behind those letters are pretty self-explanatory, though. An IP address is just that, an address where BrainPop is located on the internet. IP stands for Internet Protocol, which is a set of rules computers use to communicate with each other. Yeah, just like your home address, only instead of street names and cities, an IP address looks something like this. Yeah, it may look like total nonsense to us, but those numbers tell your ISP exactly where BrainPop's server is located. Once that's done, your request is routed to your ISP's backbone. That's the high-speed line that connects all the computers in your ISP's network. Your request bounces from network to network until it reaches us. When BrainPop's server receives your request to see the homepage, it sends the information back to you along a similar route. And the amazing thing is, all this happens in a fraction of a second. Well, usually it does.
There's probably something wrong with your ISP. Seriously, it's not our fault. Oke, so that's sekilas tentang hubungan antara website dan internet. Sekarang kita coba lakukan latihan dulu nih. Ini quiz latihan, tapi nanti di akhir webinar ada lagi quiz yang ada penilaiannya loh. Oke, yang ini kita lakukan sama-sama aja. Dan lagi kita jawabnya menggunakan chat, jadi nggak ribut. Oke, question number 1. What does a network enable computers to do? Ada pilihan A, B, C, atau D. Ayo dibaca dulu dan silakan dijawab. Good. A lot of people answer A, so Miss will click A. Correct. Very good. Now let's go to the next one. Based on team explanation, what can you infer about information that was originally shared on the ARPANET? Jadi ARPANET itu internet yang waktu pertama kali, itu waktu dulu dipakai untuk apa? Yeah, you guys are quick. Oke, B. Yes, waktu itu pertama kali dipakai oleh National Defense Amerika. Oke, yang ketiga, terminologi apa yang mendeskripsikan internet? Apakah minuscule atau kecil? B itu vast, artinya sangat besar. C limited, terbatas. Atau D juvenile, artinya anak-anak, seperti anak-anak. Yang mana? Yes, internet is vast. Sangat besar ya, karena kan seluruh komputer di seluruh negara ini semua berhubungan ke internet itu. Jadi makanya kita, walaupun orang yang ada di Kutub Utara, orang yang ada di Afrika, semua bisa, asal connect ke internet akan bisa mengakses tersebut. Oke, apakah perbedaan antara klien dan server? Oke, yep. D, betul. Oke, apa yang terjadi jika server BrainPop ini kan website tertentu, kalau hanya server itu yang tahu-tahu rusak, apa yang akan terjadi? Yes, kita akan tidak bisa akses quiz ini karena quiz ini adalah di BrainPop. Secara komputernya masih tetap bisa jalan, mau mengakses website lain nggak masalah, karena yang rusak adalah server tertentu. Oke. IP address itu seperti apa sih IP address itu? Yes, okay, you guys are listening. That's great. Okay. Oke, nah sekarang ini gimana? Urutannya pada waktu seseorang mengetik website, apa yang terjadi? Oke. D, sebagian menjawab D. D itu berarti A dulu, request is routed to ISP, and then C, ISP send your request to DNS, and then B. Are you sure? Enggak, kayaknya C, kayaknya D salah deh. Pertama apa? Pertama sebagai user kita mesti ngetik dulu dong. Berarti harus dimulai dengan ini dulu. You type a URL into your browser. Nah, setelah itu, oke, sekarang kita lihat kalau nggak A atau C ya. A, B. Jadi setelah kita mengetik URL ke browser, kemudian apa? Request itu akan disampaikan ke ISP backbone, ke kabel yang besar sekali yang dimiliki oleh internet service provider itu. Jadi backbone ini yang sangat penting karena itu informasi elektronik akan lewat ke situ semua dan itu connect ke komputer-komputer masing-masing. Jadi kalau backbone-nya ada masalah, mungkin bisa beratus-ratus rumah yang di daerah tersebut nggak bisa dapat internet. Oke, jadi jawabannya harusnya B, A, and C, which is oh salah.
B, yang mana? Nah, yang itu, yang C ya, betul ya. Jadi, oke. ISP allow you to, ISP tujuannya apa? Yes, of course, untuk memberi kita akses ke internet. Oke. Nah, ini tadi Miss barusan cerita backbone. Apa tuh backbone? Oke, yes. Yang tepat adalah D. Bukan kabel yang kecil-kecil, kabel dari rumah ke backbone itu menggunakan kabel yang lebih kecil, itu tidak disebut sebagai backbone. Backbone itu kabel yang utamanya. Oke, sekarang yang terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kalimat apa yang betul tentang internet? A. Okay, let's see. Yes, that's good. Tadi kita salah jawab satu ya. Oke, thank you semua untuk sudah ikutin quiz ini. Sekarang kita kembali lagi ke pembicaraan tentang HTML dan CSS. Tadi Miss skip tentang CSS sedikit, jadi Miss mau share lagi. CSS itu seperti tadi Miss bilang adalah mengkombinasikan dengan HTML supaya kita bisa mengatur penampilannya secara lebih terstruktur. Contohnya misalnya, tadi kan kita mengetik P itu paragraf. Secara default, pada waktu kita menggunakan P, oleh HTML itu akan ditunjukkan, oke, paragraf itu kriterianya adalah font ukuran berapa gitu ya, misalnya 12 pixel. Fontnya adalah Arial, misalnya begitu. Tapi bagaimana kalau kita misalnya mau di website kita, seluruh paragraf itu mau berbeda gitu, misalnya mau ukurannya, fontnya jenisnya yang lain. Gimana caranya? Itu kita bisa menggunakan style yang merupakan CSS tag. Jadi contoh nih tadi P, kita pengen paragraf kita itu menggunakan background color orange, kemudian ukurannya 160 pixel misalnya, marginnya apa, itu kita bisa definisikan di atas. Jadi pada waktu kita menggunakan HTML tag P paragraf, kalian lihat nih, outputnya akan berbeda sesuai dengan style yang udah kita definisikan. Contoh lain yang dipakai juga untuk CSS adalah, kita misalnya kita ingin paragraf kita nggak cuma satu jenis, ada paragraf untuk halaman ganjil sama paragraf halaman genap mau dibuat berbeda penampilannya. Nah, itu kita gunakan yang istilahnya namanya class atau kelas. Artinya kita bisa definisikan nih, kalau kelas itu sale, misalnya barang tersebut lagi ada diskon, lagi ada obral, saya mau penampilannya merah. Tapi kalau misalnya paragraf itu tentang barang yang tidak sedang diskon, pakai yang standar biasa. Nah, itu kita pakai kelas, kita definisikan kelasnya, nama kelasnya apa, terserah mau apa, dot sale atau dot halaman ganjil atau apa, terserah. Nanti pada waktu dipakai di sini, kalau P yang biasa, kalau P yang biasa kan yang ini nggak pakai kelas, warnanya tetap hitam. Tapi kalau kita tulis P, kelas sama dengan sale, nanti dia akan melihat sini sale itu apa sih? Oh, sale itu 18 pixel dan warnanya merah. Terus nanti penampilannya akan sesuai dengan kelas yang sudah kita definisikan. Oke. Nah, kembali lagi. Sekarang yang Miss mau share adalah gimana sih kalau kalian ingin belajar tentang HTML dan CSS ini yang nggak perlu belajar dengan mudah gitu, karena kan tentunya untuk anak-anak butuh pendampingan, terus platformnya gimana, pakai apa sih yang memudahkan untuk belajar. Itu salah satunya yang Miss mau tunjukkan demo saat ini adalah menggunakan platform namanya Grok Learning. Kenapa ini bagus? Karena pada waktu kita
mengikuti lesson di Grok Learning itu, pertama ada penjelasan, kemudian langsung ada prakteknya. Dan pada waktu kita mengerjakan praktek, soal prakteknya tersebut, kita bisa langsung submit jawabannya. Kalau misalnya ada yang salah, nanti dari sistem, dari platform tersebut akan langsung memberi informasi, oke, ada yang keliru nih, harus dibetulkan yang sebelah sini. Atau misalnya langsung betul, nanti dia akan langsung kasih, oke betul kamu jawabannya, jadi bisa go to the next lesson, seperti itu. Kita lihat ya bagaimana caranya. Nah, penampilannya adalah seperti ini, groklearning.com. Tentunya harus ada login, kemudian misalnya kita mulai dari lesson yang pertama, what is HTML and CSS. Dan ini menggunakan bahasa Inggris, jadi tentunya ini juga membantu melatih keterampilan kalian juga untuk mengerti bahasa Inggris. Kalau di sebelah kiri menu yang ditampilkan, yang bentuknya lingkaran itu adalah berupa penjelasan. Jadi ini adalah penjelasan, kita cukup membaca apa sih artinya, ini tadi seperti Miss sudah jelaskan. Kemudian kalau udah selesai dibaca, kita pergi ke next step. Di sini dia akan kasih contoh nih, this is heading H1. Penampilannya, outputnya, dia tunjukkan langsung di sini, this is heading. Jadi kalau kita mau main-main, saya coba dulu deh ini misalnya. Kita ubah begitu, akan langsung juga terlihat penampilannya di sini. Oke. Nah, kalau kita ke next step, misalnya ini yang bentuknya bujur sangkar, itu adalah pertanyaan yang kita harus isi. Nah, di sini kebetulan Miss sudah jawab, jadi sudah warna hijau. Jadi kita misalnya skip aja ke berikutnya. Ini dia pertanyaannya, gimana kita mengubah warna? Nah, untuk mengubah warna itu menggunakan style, kemudian color. Colornya kita definisikan. Kalau kita pengen tahu warnanya tersedia apa saja di kode HTML, di sini dia kasih referensi juga. Jadi kita tinggal klik, kita bisa lihat, oh ini daftar warna. Oke, maybe kita coba deh. Yang bagus apa ya? Let's do chocolate. Copy. Oke, sekarang misalnya kita coba kita ganti. Kita ganti di sini atau diganti di yang berikutnya. Tuh, ya, jadi langsung berubah seperti itu. Oke, I like dark magenta. There you go, langsung berubah seperti itu. Kalau misalnya kita sampai ke bagian yang dia akan tes, di sini pertanyaannya adalah, ini kita mau mengubah semua warna ini sesuai dengan nama warnanya. Jadi tadi yang power blue, sudah diubah sebagian, tapi yang lain masih hitam. Jadi kita yang sky blue, kita mau ubah jadi sky blue. Gimana caranya? Copy and paste, style. Sky blue. Seperti itu misalnya ya. Terus di sini ini kan belum selesai, tapi misalnya oke, kita mau tes betul nggak kita udah selesaikan. Tinggal klik mark ini, kita klik submit. Nanti dari platform itu akan menilai betul nggak yang kita lakukan. Ternyata lihat nih, oke yang ini sudah betul, sudah pakai menggunakan H1 sudah betul, tapi stylenya masih salah. Karena sih untuk yang keempat dan selanjutnya belum kita lanjutkan, jadi nggak dapat nilai, salah. Jadi kita harus betulkan sampai semua betul, kemudian submit lagi sampai akhirnya kita sudah selesaikan challenge tersebut. Kayak gitu. Misalnya nih Miss kembali lagi ke yang awal. Kita submit, yang ini udah betul kan. Hello world. Kita submit. Oh ini udah pernah. Misalnya kita submit sengaja yang salah.
Nah, oke. Ini udah betul nih ternyata karena nggak masalah di belakang itu ada space karena ditampilkannya tetap sama hello world. Jadi dia kita dapat nilai hijau ini berarti karena menjawabnya sudah betul seperti itu. Oke. Ini contoh satu course atau kursus yang tentang HTML dan CSS. Bisa kita lihat itu mengcover apa saja. Jadi sampai HTML introduction, kemudian gimana cara kita mengubah ukuran font, bagaimana kita mengubah tingginya, bagaimana kita mengubah margin, itu masing-masing akan dibahas di sini. Kemudian contoh misalnya kita bicara tentang tadi CSS, nah ini sudah ada dibahas juga CSS. CSS kita bisa definisikan satu kelas seperti ini. Kemudian nanti kalau kita lihat dipakai di sini ya, tadi kelas sale, play suit, formal dress, crop tree ini sama semua karena stylenya belum didefinisikan. Tapi nanti kalau kita lihat berikutnya, nah ini yang tadi Miss contohkan ya. Misalnya yang kelas sale itu definisinya adalah font size 18 dan warna merah. Pada waktu kita pakai, itu akan mengubah penampilannya. Misalnya ini kita ubah jadi blue. Jadi kita nggak perlu manual ubah satu-satu. Kalau misalnya kita punya website dengan paragrafnya banyak, asalkan kita sudah definisikan, oke, paragraf yang ini bagian dari kelas sale, paragraf ini paragraf biasa. Pada waktu kita mau ganti, sale, saya mau warna lain atau mau ukurannya yang beda, kita nggak perlu ubah manual, kita cukup ubah di bagian atas, di bagian style definition, tuh, langsung berubah penampilannya untuk semua yang di kelas tersebut. Oke. Sale itu apa? Oke, that's a good question. Sale itu apa? Ini nggak masalah. Misalnya kita mau ganti namanya, bukan sale. Ini hanya nama saja. Nama kelas kita apa? Misalnya kita mau ganti aja 1. Bisa nggak di sini contohnya? Misalnya 1 begini. Nggak masalah. Asal nanti terus di sini, sih. Kalau ini semua berubah jadi normal. Kenapa? Karena kita ubah nama kelasnya 1. Tapi nama kelas itu tidak kita pakai di HTML kita. Jadi tidak berubah. Tapi kalau misalnya kita pakai di sini 1, tuh langsung berubah kan? Mana lagi yang mau dikasih kelas itu 1, ya gitu. Dan tentunya kita bisa bikin lebih dari 1 kelas, misalnya bikin lagi kelas 2 untuk yang warna lain gitu bisa. Jadi tinggal menggunakan format yang sama tapi definisinya lain, nanti kelas yang lain itu bisa kita pakai juga. Good, lots of good question. Nah, ini sekarang Miss akan stop sharing dulu sebentar. Oke. Satu lagi yang mau Miss sebutkan di dalam Grok Learning ini adalah adanya kompetisi internasional yang bisa dilakukan secara online. Jadi kompetisi ini modelnya adalah setiap minggu akan ada penjelasan dulu. Jadi kalian nggak perlu mengerti tentang HTML sebelumnya, tapi cukup mengikuti setiap minggu ada materi yang harus dipelajarin, kemudian akan ada challenge seperti tadi yang harus dikerjakan. Nanti di akhir 5 minggu itu kalian basically akan buat satu website dan itu akan dinilai juga tentang nilai challenge-nya tadi jawabnya atau betul atau enggak, akan dapat poin-poin seperti itu. Tahun lalu kita sudah ikut juga webcom ini, sempat cukup banyak murid-murid Korekido yang ikut.
Kemudian dari orang tua atau dari teacher yang mendampingi akan bisa lihat juga progres tiap-tiap anak seperti apa, dapat poinnya berapa. Dan ini contoh-contoh beberapa murid kita yang mendapatkan nilai bagus dan masuk ke leaderboard. Nah, ini Cheryl dari Kodekido Dago, kelihatannya ada di dalam webinar ini ya, Cheryl? Coba bisa ngomong nggak? Ada nggak? Cheryl jadi join nggak sih? Can you unmute yourself if you are in here? Yes. Oh iya, hai Cheryl. Oke, kamu pakai video nggak? Pasang. Oke, Miss stop sharing dulu sebentar, supaya kita bisa lihat. Oke, ini kebetulan Cheryl dari Kodekido Bandung yang tadi salah satu peserta webcom tahun lalu juga join di webinar ini. Jadi Miss mau minta Cheryl untuk sharing sedikit dong tentang perkenalan tentang kamu, dari mana, terus pengalaman pada waktu ikut itu seperti apa. Silakan. Hai, nama saya Cheryl dari Bandung, sekarang kelas 12. Kemarin pas ikut kompetisinya tuh pas kelas 11. Terus kompetisinya sih seru, terus gampang. Udah. Oke. Jadi waktu itu Cheryl mengerjakannya pas di kelas atau ngerjain sendiri di rumah? Di kelas sama sendiri. Kalau misalnya nggak ngerti baru di kelas. Oke, that's good. Jadi bisa usaha sendiri juga ya, bisa login dari rumah, terus mengerjakan seperti itu. Oke. Thank you Cheryl for joining us. Ya, jadi ada sertifikat juga, dan yang Miss mau share saat ini sebetulnya adalah karena kebetulan timingnya pas nih, kita lagi habis webinar, minggu depan itu ada Webcom 2020 yang akan segera dimulai. Jika kalian mau informasi lebih lanjut, bisa melihat di website Grok. Ada level-levelnya juga, jadi misalnya yang belum pernah sama sekali belajar, bisa ikut level yang beginners. Untuk yang sudah pernah mungkin belajar dari sekolah atau dari tempat lain, tapi ingin challenge, bisa mengikuti level yang berikutnya. Dan ini ada contoh-contoh desain website yang murid-murid sudah lakukan. Nah, tentunya kita nih waktunya sudah hampir, sebelum kita masuk ke quiz, perkenalan juga sedikit dong tentang Kodekido. Kalau yang kalian bukan murid Kodekido, kita mainkan dulu videonya sebentar ya.
Oke. Jadi kalau yang kalian lihat tadi memang kita ada center di berbagai lokasi, di berbagai kota, tapi tentunya pada saat ini semua pembelajaran dilakukan secara online, tapi nanti kalau sudah bisa buka lagi tentunya kita ingin ketemu langsung dengan anak-anak gitu ya, supaya bisa interaksi langsung dengan teacher dan dengan robot-robot juga yang kita bisa program. Untuk program yang saat ini berjalan, ada regular class, seperti tadi Miss bilang. Kemudian nanti kalau liburan sekolah, Juni-Juli, akan ada juga holiday program. Ini kalau kalian mau, sudah ada websitenya. Seperti yang tadi bilang, kita sekarang harus ada website. Jadi di website ini sudah ada informasi jelas. Misalnya kalian mau lihat, oke, yang lokasi temanya apa saja, make game, make aplikasi, machine learning, bisa dipilih kalau kalian mau belajar sesuatu yang baru di saat liburan. Kemudian untuk webcom tadi, jika ada yang berminat untuk ikut kompetisinya, kita ada kelas intensif supaya misalnya kalian bukan murid kode kidul pun bisa ikut kompetisi ini dengan mengikuti kelas intensif khusus di bulan Mei tersebut. Dan ini adalah contoh kegiatan-kegiatan kita seperti yang tadi udah ditunjukkan, kompetisi coding yang juga fun karena anak-anak bisa bertemu dengan rekan-rekan teman yang lain. Tahun lalu kita adakan di Jakarta, pernah juga di Bandung, dan mudah-mudahan nanti ke depan juga di kota-kota lain. Okay, now who's ready for the final quiz? Kita akan melakukan quiz. Pemenang quiz ranking 1 sampai 3 akan dapat voucher 50% untuk holiday program atau untuk kelas intensif webcom. Ready ya? Jadi ini kita akan melakukan quiz. Miss akan copy linknya di chat. Jadi kalian tinggal klik link tersebut, kemudian join. Ntar, copy dulu, Miss taruh di chat. Oke. Klik join, kemudian tulis nama kalian. Kalau bisa nama yang agak lengkap, jadi nanti ketahuan siapa urutannya. Jangan pakai nama bohongan ya, nanti nggak bisa dihubungin. Oke. Yap, Jeremiah sudah masuk, Gavin, Kinan. Yuk kita tunggu sampai kalian semua bisa ikut join. Naraditya, Clarence, Melissa, Angela, Satya. Oke, Amos. Ya, Rangga ada pertanyaan, kenapa Rangga? Miss kok tidak bisa ada suara? Oke, mungkin karena setting audionya. Jadi Rangga kalau ada pertanyaan, tulis saja di chat. Terus tetap bisa ikut, ini nggak perlu jawab pakai suara kok. Kita nanti langsung jawab di layar. Oke, kelihatannya sudah cukup banyak yang di dalam. Miss mulai start quiznya. Yang belum bisa join nggak apa-apa, ikut aja join. Tetap bisa join walaupun kita sudah mulai. Oke, ready? I'm gonna start it.
Ada 10 pertanyaan, kemudian nanti poinnya berdasarkan jawaban yang betul, tapi juga berdasarkan kecepatan. Nah, jadi let's see. Oke. Saat ini nomor 1 adalah Satya Anadia, diikutin oleh Clarence, Victoria, dan Kayla. Oke. Melissa naik ke atas, nomor 3. Panayaka juga dari Solo, naik ke atas ke nomor 4. Ayo. Abel dari Kudus ya, Abel tahu-tahu naik ke ranking ketiga. Wow, Satya udah menjawab 7 pertanyaan tanpa salah. Berturutan tanpa salah, good job. Gregory Lucianus, tahu-tahu naik ke ranking nomor 3. And Abel nomor 2 sekarang. Panayaka naik ke nomor 3. Gregory Lucianus. Wow, Jonathan Abel tahu-tahu take over ke nomor 1. Ya, Satya naik lagi ke nomor 1. Oke. You guys are pretty close to each other. Oke, saat ini statusnya nomor 1 Satya, tapi tidak tertutup kemungkinan yang lain Toto bisa naik take over nih kalau kalian ternyata bisa lebih cepat. Nomor 2 Gregory Lucianus. Miss akan tunggu sampai yang lain selesai. Nice. Dikit lagi. Fatiha. Kevin. Oke. Yep. Aska. 1 pertanyaan lagi kali ya. Yeay. Oke, Miss N, coba kita lihat. Yes, number 1 Satya Atniana. Number 2 Jonathan Abel. Number 3 Gregory Luciano. Good job, and everybody else get pretty good high score. Berarti kalian dengerin nih. Thank you. Now, coba kita lihat ya sekilas pertanyaannya. HTML singkatan apa? Yes, hampir semua betul menjawabnya. Hypertext Markup Language. CSS, ayo. Berhubungan dengan style, jadi cascading style sheets, that's yang betul. Ayo yang lain banyak yang salah nih, computer style sheet, salah itu. Opening and closing tag for paragraph. Nah, ini make sense ya, tinggal P gitu aja, P. Heading yang paling besar, H1, H2, H3, hampir semua betul jawabannya. Good job. Untuk memasukkan image, tadi kan Miss di awal sudah menjelaskan, IMG, image. Contoh domain name, Google, ya kan itu nama domainnya namanya google.com, that's the domain name. ISP, nah, Internet Service Provider, betul. Website,
kita maunya supaya well organized dan easy to read. That's why we use different style, we use different color, so it's easy to read. Apakah contoh-contoh web browser? Ya, semua ini betul. Safari kita bisa pakai, Google Chrome, Firefox, itu contoh-contoh web browser yang bisa kita gunakan untuk mengakses website. Web page adalah HTML yang ada di internet atau World Wide Web. Betul. Okay, that's the end of it. Very good, guys. Seperti tadi Miss bilang, pemenangnya mendapat diskon 50%, tapi untuk yang lain, untuk semua peserta, kalian juga dapat sesuatu. Untuk program yang sama, diskon 20% jika mau join. Dan yang paling penting adalah ini, karena kalian tadi kan kita cuma bisa membahas sekilas ya, karena waktunya terbatas. Jadi setelah ini kalau kalian mau belajar lagi yang di Grok Learning, bisa request free account untuk mengakses kelas online tadi. Caranya, mintalah orang tua kalian, undangan tadi kan Miss dari Kodekido sudah ada dikirim lewat email, tinggal reply saja ke email tersebut, bilang nama anaknya yang lengkap, nanti kita akan buatkan account. Atau misalnya nggak mau dengan email, lewat sosial media Kodekido, di posting ini kalian cukup taruh komen gitu, bilang, saya mau minta account Grok Learning, terus tulis namanya, nanti kita akan buatkan. Oke, last one, ini kontak informasi saja, jadi Miss mau tanya di chat, apakah ada pertanyaan yang belum dijawab? Mr. Marvin, Mr. Yose, ada yang perlu dibahas dari chat? Oke, kelihatannya yang di chat sudah langsung dijawab-jawab. Susah banget. Oke. Untuk yang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri webinar ini. Sementara Miss akan tetap buka chatnya sampai 5 menit lagi. Jadi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya lewat chat, silahkan. In the meantime, I'm gonna say goodbye to the rest of the participants. Thank you so much, guys, for joining the webinar tonight.